berita ikela32.com. Joko Subiantoro dan kegelisahan terhadap petani, mengembangkan pupuk hayati untuk Indonesia. Perjalanan hidup Joko Subiantoro sebagai pegawai negeri di Kementerian Pertanian Jakarta selama 30 tahun lalu membawa banyak cerita. Pria kelahiran tahun 1955 ini mengatakan, petani ini di Indonesia masih sengsara sebenarnya. Menurut saya pribadi, petani ini masih sengsara, belum dienakin hidupnya. Sudah cukup chaos pertanian itu. Dalam kondisi chaos itu, menurut saya terasa sekali di 5 tahun terakhir ini, ungkap Mas Joko, sapaan akrabnya. Karena mekanisme kehidupan dunia pertanian itu kayak begitu. Menurut saya secara pribadi, ucapnya penuh kecewa. Pria lulusan SMA ini punya harapan dunia pertanian akan berubah dalam kondisi sekarang. Sambil berseloroh, tahu-tahu itu presidennya Pak Prabowo. Begitu melihat statement Pak Prabowo, saya melihat hidup kembali di dunia pertanian Indonesia. Dia beresin mekanisme ini, kata laki-laki 70 tahun ini penuh harap. Contohnya begini, yang saya rasakan waktu itu kan saya pegawai pertanian 30 tahun lalu. Perubahan ini sedikit demi sedikit saya mengerti. Coba kita renungi. Negara kita kaya raya, rumah ripah loh jinawi, orang-orangnya pinter-pinter, kita banyak profesor, kita punya universitas pertanian, kita punya doktor-doktor pertanian. Ini yang tertera di otak saya, kayak begitu. Kenapa ini? Joko membatin. Terus itulah selalu bergejolak di hati. Kenapa Joko Subiantoro selalu berdiskusi dengan sahabat-sahabat di lingkungan teman-teman pertanian seangkatannya? Kondisi pertanian yang mati hidup cuma beginilah. Dalam perjalanan itu ketemulah banyak teman-teman pertanian yang masih bisa nempel diskusinya. Karena waktu itu saya sudah beberapa kali juga ikut kontak tani nelayan andalan, KTNA. Itu adalah organisasi profesi yang bersifat independen, yang berorientasi pada kegiatan sosial ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, membudidayakan agribisnis berbasis di pedesaan dan berwawasan lingkungan. Itu kan kumpulannya petani-petani seluruh Indonesia. Dulu itu program kesayangannya Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia. Kenang Bapak 4 anak ini. Sama juga dengan HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tapi menurut saya HKTI ini agak elit. Ya, tapi larinya ke politis. Tandas Joko. Hitungan saya ini petani itu ada kurang lebih 30 juta seluruh Indonesia. Dia yang ngasih makan kita. Jadi kesana saya petani ini masih diperas sampai zaman modern kayak gini. Karena sistemnya dalam pandangan hidup saya, Indonesia ini kaya. Indonesia ini kaya perawan cantik, mati diperkosa. Tandas Joko konvensional, rebut sana, rebut sini. Yang saya rasakan waktu kan saya pegawai pertanian, ada basic
SDM itu miniaturnya pertanian. Ada balai pendidikan, ada balai pelatihan, apa saja ada di situ. Ternak hewan, tani, bertanam ada di situ. Di badan SDM itu. Jelas, Joko. Lebih lanjut, Joko mengatakan, ketika itu saya mulai yakin bahwa tanah di Indonesia ini mulai keracun. Karena selama ini menggunakan kimia, jelas Bapak satu istri ini. Maka Joko akibat dari bisnis Amerika kirim ekstra, Rusia kirim pupuk, China kirim pupuk. Cuma Amerika dan Rusia tidak kirim alat kalah sama China karena bisa lebih murah. Joko Subiantoro yang pernah menjadi ajudan Sarifuddin Baharsyah, Menteri Pertanian era Presiden Soeharto ini, menyoal perhatian pemerintah saat ini. Karena kebetulan Menteri Pertanian sekarang pikirannya lagi nggak ke situ. Dia hanya alat-alat pertanian fokusnya, tidak kepikiran merubah struktur tanah. Padahal sekarang produksi kita kan rendah, itu kan tanahnya sudah rusak karena bahan kimia itu, terutama di Pulau Jawa, hanteman urea, HCl, bahan kimia semuanya. Tanya ke ahli deh, bener nggak? Dunia pertanian itu sebenarnya seperti apa? Sambil menerawang dan menghela nafas sejenak lalu, Joko Subiantoro berkata, mumpung di antara kawan-kawan saya di pertanian belum wafat semua, para profesor, doktor pertanian itu bisa menyaksikan yang intinya saya mencoba merubah